tempat dan akan menyampaikannya. Kita baca bersama-sama pasal 4 ayat 19. 1, 2, 3. Tetapi Petrus dan Yohanes menjawab mereka, silakan kalian menjelaskan sendiri mana kalian lebih menyenangkan kepada Allah, taat kepada kamu atau kepada Allah. Sebab kami kembali kami untuk tidak berkata-kata tentang apa yang telah kami lihat dan apa yang telah kami dengar. Amin. Minggu kemarin, setahu saya hampir setiap masyarakat Indonesia mengikuti pemilu presiden dan calon DPR dan sebagainya. Kami bersyukur kepada Tuhan, tempat pelayanan kami hanya berjalan 4 tahun saja, khususnya pembangunan gerejanya baru dibangun 3 bulan yang lalu. Tetapi minggu kemarin tempat kami telah dipakai sebagai tempat pemilu. Maka hampir semua masyarakat selingkungan datang dan dengan paksa mereka masuk ke dalam ruang ibadah. Saya berdoa kiranya mereka mencicip suasana di dalam gereja dan mereka pun terberkati oleh Tuhan. Amin ya. Amin. Bukan hanya masyarakat Indonesia memilih atau membuat pilihan yang lalu. Saya berpikir bahwa setiap saat ketika kita tinggal di dunia ini bisa menghadapi pilihan-pilihan tertentu. Kadang-kadang kita dipaksa untuk membuat pilihan. Pada siang hari ini saya akan mengupakan kebenaran firman Tuhan ini dan akan mengutip beberapa Alkitab lagi. Sebenarnya saya lebih berminat berkopa tentang kopa eksposisi, tetapi hari ini kopa yang saya sampaikan kepada Bapak Ibu yang ada di tempat ini agak ke kopa topikal. Dengan 3 teks kita akan melihat pilihan apa yang kita harus buat. Kalau kita melihat latar belakang kitab Kisah Para Rasul pasal 4, Yohanes sama Petrus pernah menyembuhkan orang lumpuh di depan baitnya. Maka dari itu sesudah mujizat pemulihan terjadi, banyak orang mendatangi Yohanes sama Petrus. Pada saat itu Petrus sama Yohanes dengan berani memberitakan berita kebangkitan kepada orang-orang yang datang kepada mereka. Bahkan bukan hanya masyarakat biasa mendatangi mereka, tetapi juga ada sebuah kelompok yaitu sidang Sanhedrin mendatangi Petrus sama Yohanes dan bertanya kepada mereka. Akhirnya Petrus sama Yohanes pernah ditangkap dan diserahkan ke dalam tahanan. Sebelum Petrus sama Yohanes ditangkap dan sesudah mereka dilepaskan, ada sebuah larangan disampaikan kepada mereka dari sidang Sanhedrin. Itu adalah bahwa jangan berbicara dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus ada kebangkitan. Kita membaca bersama-sama ayat 18, 1, 2, 3. Dan setelah keluarga Yesus masuk, mereka diperintahkan supaya sama sekali jangan berbicara atau mengucapkan dalam nama Yesus. Kita coba membayangkan bahwa Petrus sama Yohanes harus membuat sebuah pilihan. Mereka sudah menerima 2 perintah, yang satunya dari sidang Sanhedrin, yang satunya di dalam kitab Kisah Para Rasul pasal 1 dari Tuhan Yesus. Itu adalah amanah agung yang tercantum pasal 1 ayat 8. Kita sudah bisa hafal ya, bisa hafal, kita baca atau hafal bersama 1, 2, 3. Tetapi kamu akan menerima kuasa atau Roh Kudus turun, dan kamu akan menjadi saksi di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Dalam pasal 1, Rasul-rasul sudah menerima sebuah perintah dari Yesus untuk mendorong kegiatan Rasul-rasul. Pasal 2, Roh Kudus telah dicurahkan kepada mereka. Tujuan turunnya Roh Kudus di dalam kitab Kisah
Injil, supaya penyebaran Injil dilaksanakan dengan baik-baik. Roh Kudus dicurahkan kepada orang-orang yang berdoa di sebuah rumah. Dalam pasal 4, Petrus sama Yohanes sudah memiliki dua perintah. Yang pertama dari Yesus, yang kedua dari orang yang berkuasa. Bapak Ibu masih ingat apa yang sedang Sanhedrin lakukan di dalam Injil-Injil? Ketika Tuhan Yesus ditangkap, ketika Tuhan Yesus diserahkan ke Pontius Pilatus, siapa yang menyarankan, siapa yang mendakwa Yesus? Itu adalah sidang Sanhedrin. Jadi kita bisa mengatakan bahwa sidang Sanhedrin membunuh Yesus. Pada saat Tuhan Yesus ditangkap oleh prajurit-prajurit, ada seorang perempuan yang berbicara sama Petrus. Petrus pernah berkata kepada dia, pas dia ditanya oleh perempuan itu, "Kamu adalah murid Yesus." Pada saat itu Petrus menjawab, "Aku tidak mengenal Yesus. Aku bukan murid Yesus." Petrus yang sudah memahami amanat agung, dia masih belum berani menyampaikan berita baik kepada orang-orang untuk menjaga keamanan dirinya sendiri, untuk mempertahankan kepentingan dirinya sendiri. Dia menyangkal Yesus dengan 3 kali, "Aku tidak mengenal, aku tidak tahu siapakah dia." Tetapi ketika dia mengalami kepenuhan Roh Kudus dalam pasal 2, sikap Petrus dan Yohanes agak berubah. Mereka dengan berani memberitakan Injil sebelum ditangkap oleh sidang Sanhedrin. Satu malam mereka sudah ditangkap, diserahkan ke dalam tahanan. Sesudahnya dan sebelumnya sidang Sanhedrin berlarang bahwa jangan berbicara lagi dalam nama Yesus. Jangan menyampaikan berita kebangkitan kepada orang lain. Pada saat itu mereka harus memilih pilihan apa yang aku harus buat. Bapak Ibu, kalau kita ada di situ, di depan sidang Sanhedrin yang telah membunuh Yesus, pilihan apa yang kita bisa tunjukkan kepada sidang Sanhedrin dan kepada Tuhan? Sekitar 50 hari yang lalu, Petrus yang menyangkal Yesus, dia dengan berani berkata, kita baca bersama-sama pasal 4 ayat 19, 1, 2, 3. Tetapi Petrus dan Yohanes menjawab mereka, "Silakan kamu putuskan sendiri mana yang benar di hadapan Allah. Sebab tidak mungkin bagi kami untuk tidak berkata-kata tentang apa yang telah kami lihat dan apa yang telah kami dengar." Sebuah pertanyaan ini menjelaskan bahwa apa yang lebih benar, mana yang lebih benar di hadapan Tuhan. Yang benar, aku taat kepada Tuhan daripada taat kepada kuasamu. Walaupun kamu pernah membunuh Yesus, meskipun kalian bisa mengancam aku, menangkap aku lagi, tetapi aku percaya bahwa yang benar di hadapan Tuhan itu adalah taat kepada Tuhan. Amin. Ya maaf ya. Kebenaran firman Tuhan ini secara arti sempit bisa diterangkan kepada kita semua bahwa di dalam penderitaan apapun, di dalam keadaan apapun, kita tetap setia memberitakan Injil. Amin ya. Amin. Tetapi secara arti luas, kalau firman Tuhan ini diterangkan kepada kita semua, setiap saat kalian telah menghadapi sebuah pilihan, taat kepada Tuhan dan taat kepada keinginan dirinya sendiri, taat kepada Tuhan atau taat kepada kepentingan dirinya sendiri. Coba membayangkan kalau kita sudah
bertemu sama sidang Sanhedrin. Apakah dengan berani kita bisa mengatakan bahwa mana yang lebih benar? Walaupun aku menderita, walaupun aku memiliki kerugian yang begitu besar, aku akan memilih Engkau. Amin. Suara yang kecil. Karena sudah sebentar menderita, kita mau. Amin ya. Tadi tujuan tadi itu aku mau ikut Yesus. Saya sangat suka. Kalau saya akan mengalami penderitaan atau mengalami kesusahan dalam hidup saya sering menaikkan pujian tadi. Meskipun aku susah menderita dalam dunia, aku mau ikut Yesus. Dalam puji-pujian tadi, adik-adik yang ada di tempat ini semangat mengakui bahwa aku mau ikut Yesus. Di depan sidang Sanhedrin, Bapak Ibu bisa mengatakan, aku mau ikut Yesus, aku tetap taat kepada Yesus. Amin. 5 orang masih belum buka mulutnya. Amin. Kalau kita lihat Injil-Injil, sesudah Yesus selesai puasa selama 40 hari, seorang setan mendatangi Yesus dan mengajukan 3 cobaan. Cobaan yang kedua berbunyi demikian. Injil Matius pasal 4 ayat 9, 1, 2, 3. Dan berkata kepadanya, semua itu akan diberikan kepada kamu, siapa yang tidak menyembah. Cobaan yang datang kepada Yesus mirip sama sebuah pilihan yang Petrus dan Yohanes hadapi. Kalau kamu memilih aku, kalau kamu menyembah aku, kamu akan memiliki segalanya. Ketika Tuhan Yesus berdoa di Getsemani atau Getsemani? Getsemani? Iya. Sama aja. Tuhan Yesus pernah berdoa kepada Tuhan, terjadilah kehendak Tuhan. Memang aku tidak mau menderita, yaitu kayu salib, tetapi terjadilah kehendak Tuhan. Itu adalah doa yang Yesus naikkan di Bukit Getsemani. Ketika Petrus dan Yohanes mendengar dan taat kepada perintah yang disampaikan oleh sidang Sanhedrin, hidup mereka lebih aman. Mereka harus dilepaskan dari sidang Sanhedrin, tahanan, dan dilarang jangan berbicara lagi dalam nama Yesus. Kalau mereka cari keamanan dalam hidup mereka, jauh lebih aman mentaati perintah sidang Sanhedrin daripada kebenaran firman Tuhan. Kalau Yesus sendiri gimana? Kalau Yesus sendiri memilih apa yang lebih mudah di Getsemani, mungkin Yesus tidak mati di kayu salib dan enggak ada keselamatan. Kita bisa menemukan sebuah pertanyaan di dalam kebenaran firman Tuhan pada siang hari ini untuk mencari keuntungan atau keamanan dalam hidup kita semua, untuk mempertahankan kedudukan kita semua, keamanan kita semua. Apakah kalian tidak pernah memilih tujukan-tujukan atau sarana dari dunia? Saya mengutip satu pasal lagi di dalam kitab Daniel pasal 6. Dalam pasal 1 kitab Daniel, ketika Daniel berusia 16 tahun, dia pernah dibawa ke daerah Babel. Dia hampir tinggal di tanah kafir sebagai seorang tawanan 67 tahun di dalam pasal 6 kitab Daniel. Usia Daniel telah menjadi 80-an. Raja Darius, yaitu Raja Media Persia, mau mengangkat Daniel sebagai pejabat yang tinggi
raja yang lain, hampir 120 orang, mereka mencari alasan tak tahu terhadap Daniel. Dan mereka akhirnya bisa membuat sebuah larangan. Itu adalah bahwa selama 30 hari siapapun tidak boleh menaikkan permohonan kepada Dewa Dewi kepada siapapun. Daniel juga menghadapi sebuah pilihan. Sebagai umat pilihan Tuhan, walaupun sedang mengalami penderitaan, menderita dalam masa pembuangan, aku akan tetap memilih Tuhan, sujud menyembah kepada Tuhan, atau untuk mempertahankan kedudukanku, aku sabar selama 30 hari dan mentaati perintah Darius atau tidak. Di dalam kitab Daniel pasal 6 ayat 10 tertulis demikian, kita baca bersama-sama 1, 2, 3. Demi firman Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat, berikutlah yang berikutnya dalam kamar atasnya ada kitab yang terbuka ke arah Yerusalem. Jika tidak berduduk berdua serta sebenarnya dia baru dengar perintah dari Darius. Dia bisa berkompromi dengan perintah Darius. Sabar 30 hari saja. Sesudah habis 30 hari, saya tetap berdoa kepada Tuhan. Dia bisa mengatakan demikian. Dia sudah menghadapi sebuah pilihan. Apakah tetap saya melanjutkan doa-doa kepada Tuhan atau sabar 30 hari? Sesudah habis 30 hari, saya akan melakukan kebenaran firman Tuhan. Untuk menjaga atau mempertahankan kedudukan pejabat, dia tidak berkompromi dengan saranan-saranan atau perintah dari Darius. Dia tetap memilih apa yang Tuhan menghendaki dalam hidupnya. Maka Daniel dibuang, dilemparkan ke dalam gua singa dan dimakan. Tidak. Tuhan mengirim seorang malaikat dan menjaga Daniel dari singa-singa di dalam gua singa. Bukan hanya itu aja. Kalau kita melihat kitab Daniel pasal 6 ayat 25 dan 26, di situ ada sebuah pujian yang dinaikkan oleh Darius, bukan umat pilihan Tuhan. Darius adalah raja orang kafir. Bisa dikatakan bahwa pada zaman itu Darius paling berkuasa di seluruh dunia. Tetapi dia membuat sebuah surat dan mengirim surat-surat itu, dan di dalam surat itu sudah tertulis puji-pujian yang dinaikkan kepada Tuhan. Kita baca 26 ayat 26 pasal 6 ya, 1, 2, 3. Bersama ini kuberikan perintah bahwa di seluruh kerajaan yang kuasai, orang harus takut dan kekal kepada Allahnya Daniel, sebab Daniel adalah hidup yang kekal untuk selama-lamanya. Pemerintahnya tidak akan binasa dan kekuasaannya tidak akan berakhir. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, 3 orang yang saya kenalkan, yaitu 3 tokoh yang sudah tercantum di dalam kitab. Mereka menghadapi sebuah pilihan. Apakah aku memilih kehendak Tuhan atau perintah-perintah dunia untuk mencari keamanan, atau untuk memiliki lebih banyak berkat secara jasmani? Pada saat itu Petrus dan Yohanes berkata bahwa manakah yang lebih benar, taat kepada kamu dan taat kepada Tuhan? Jawabannya taat kepada Tuhan. Yesus di Getsemani, walaupun penderitaan kayu salib itu begitu berat, dia mencari kehendak Tuhan. Kemudian Daniel di dalam kitab Daniel pasal 6, itu adalah masa pembuangan. Tapi seorang tawanan telah menjadi pejabat tinggi. Siapa yang tidak mau mempertahankan kedudukan yang begitu aman? Tapi untuk memilih Tuhan,
dia sengaja mengalami penderitaan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, setiap saat ingatlah kita menghadapi sebuah pilihan. Saya menunjukkan sebuah gambar yang kita sering lihat di dalam film kartun. Memang itu hanya gambar aja, tetapi gambar ini bisa menjelaskan firman Tuhan. Gambar ini sangat berkaitan sama kebenaran firman Tuhan pada siang hari ini. Mahasiswa-mahasiswi yang ada di tempat ini, ingatlah, setiap saat kita menghadapi sebuah pilihan. Sekarang pun kita menghadapi sebuah pilihan. Manakah yang lebih baik? Aku hanya duduk di dalam ruangan kafe dan menghabiskan waktu, atau manakah yang lebih benar, tetap semangat mencari kehendak. Tahun kemarin saya lihat ada ibadah kafe. Dosen-dosen membuat sebuah aturan, setiap mahasiswa tidak boleh membawa HP ke dalam ruangan ini, harus dititipinnya di belakang. Kenapa? Kenapa begitu? Kita telah jadi dewasa, tetapi tidak bisa mengkontrol diri sesuai dengan kehendak Tuhan. Perbuatan kita menunjukkan hasil sebuah pilihan kita. Kalau kita lalai, kalau kita tidak rendah hati, kita pun telah menunjukkan bahwa kita telah memilih apa yang aku inginkan daripada apa yang Tuhan inginkan. Kadang-kadang saya melihat mahasiswa-mahasiswi, baik ibu kuliah maupun ibu ibadah kafe, tubuhnya ada di dalam, isinya ada di dalam ruang ibadah, tetapi pikirannya kabur cari laki-laki atau perempuan. Tadi di sini 5 orang, di sini 2 orang ada. Bercanda ya, saya udah bilang. Tapi hati-hati lah. Setiap saat kita coba mengecek diri Anda sendiri. Pilihan apa yang kita tunjukkan kepada Tuhan? Kita sering mengucapkan bahwa mana yang lebih benar di hadapan Tuhan, itu adalah taat kepada Tuhan. Dan kita sering mengajar jemaat, yang benar itu adalah taat kepada Tuhan. Tetapi kita sendiri sering melanggar apa yang Tuhan minta di dalam hidup kita semua. Saya mengutip sebuah ilustrasi, tetapi itu fakta. 20 tahun yang lalu, ketika saya masih ambil S2 di Korea, ada seorang pendeta datang ke kampus dan menyampaikan kesaksiannya. Beliau baru ditabiskan sebagai vikaris dan tangani sebuah pelayanan gereja di kampung. Gerejanya kecil, jumlah jemaahnya hanya 20 orang saja. Sesudah dia diutus di gereja tertentu itu, dia baru ikut ibadah pertama. Sesudah dia diutus dari sinodenya. Dalam ibadah dia hitung jumlah orangnya, karena masih belum begitu ingat muka jemaat. Tapi ada beberapa orang yang tidak hadir dalam ibadah. Sesudah habis ibadah, vikaris ini tanya kepada seorang jemaat, "Oh, Bapak majelis, di mana ibu majelis ini? Hari ini hari Minggu, di mana dia? Bahkan dia telah menjadi majelis gereja." Jemaatnya mengatakan bahwa Pak Pendeta, mungkin dia di kebun cabai. Karena sekarang musim panen, mungkin dia masih bekerja di kebun cabai. Sesudah habis ibadah, pendeta itu langsung ke kebun cabai. Ya, luas tanahnya lumayan, hampir setengah hektar. Dia bawa cangkulnya, dan cabut semua pohon cabai yang di dalam kebunnya. Kenapa?
Keesokan harinya ibu majelis ini mau kerja lagi di kebun cabai. Dia heran, kaget. Hanya tinggal 1 hari 2 hari bisa panen, tapi semua pohon cabai dicabut. Dia langsung cari teman-teman tetangganya, tanya siapa yang cabut cabai itu. Cuma bilang, Pak Pendeta, Pak Vikaris kemari. Dia langsung mendatangi Vikaris itu dan tanya kepadanya, kenapa kamu melakukan hal yang begitu jahat kepadaku? Pendeta itu menjawab, Ibu majelis, dengarlah dengan baik. Manakah yang lebih benar? Pada hari Minggu kamu beribadah di gereja atau kamu bekerja di kebun cabai? Bapak Ibu, cerita ini telah menunjukkan sikap kita. Kadang-kadang kita melupakan kehendak Tuhan sengaja, dengan sengaja, dan lebih pentingkan keuntungan dirinya sendiri. Ibu majelis ini sesudah dia dinasihati, ditegur oleh vikaris ini, dia langsung berlutut dan nangis terus. Pak Pendeta, saya salah, maafkan saya. Ibu majelis ini usianya 60-an, tapi Pak vikaris ini baru 20-an. Tapi ibu majelis ini langsung berlutut, ampunilah kesalahan saya. Pas vikaris ini mulai pelayanan di situ, jumlah jemaahnya hanya 20. Tapi sekarang tahun 2024, jumlah jemaah yang ikut ibadah di gereja itu, setahu saya 3.000 orang lebih. Sesudah peristiwa itu terjadi, jemaah-jemaah yang lain takut pergi ke mana-mana. Apa dari ibu? Kalau aku pergi ke kebun atau mau di mana-mana, ya mungkin pendeta datang mencopot cabut semua. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, ada sebuah topik, pilihan apa yang kita buat. Karena Petrus Yohanes memilih Tuhan, kita pun bisa mendengar Injil. Karena Yesus memilih kehendak Tuhan walaupun menderita di kayu salib, kita pun diselamatkan. Karena Daniel telah memilih Tuhan di dalam pencobaan yang begitu besar, nama Tuhan dipuji pada masa pembuangan dengan mulut seorang raja. Jangan membuat pilihan untuk diri Anda sendiri. Harus lebih peka apa yang Tuhan kehendaki dalam hidup kita semua. Setiap saat kita menghadapi sebuah pilihan, pilihan apa yang kita buat, untuk taat kepada Tuhan atau untuk mencari keuntungan, keamanan bagi kita semua. Walaupun sekarang bisa menderita, mengalami penganiayaan, kerugian, pengangguran, pilihlah kepada Tuhan. Amin. Amin. Saya minta kesediaan tim musik maju ke depan, kita menaikkan pujian tadi. Aku ikut. Saya mau